Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelompok belajar teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Anes Rafiq Julkarnaim, MPD. Nah, langsung saja perkenalkan, saya Ajeng Aprilia Nur Hikmah sebagai pemateri dan moderator. Ada Wisnu, ada Rifanda, dan Dewi. Oke, langsung saja. Untuk materi yang pertama ada grupoida yang akan dijelaskan oleh Ivanda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ajeng. Di sini yang pertama ada grupoida. Definisi grupoida yaitu misalkan G bukan himpunan kosong dan operasi bundaran adalah operasi biner pada G. Maka himpunan G bersama-sama dengan operasi bundaran ditulis G bundaran adalah grupoida. Contohnya, himpunan bilangan bulat Z disebut grupoida terhadap operasi penjumlahan karena untuk setiap A, B elemen Z berlaku A ditambah B elemen Z. Yang kedua, himpunan bilangan rasional Q disebut grupoida terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian karena untuk setiap A, B anggota elemen Q berlaku A ditambah B elemen Q dan A dikali B elemen Q. Yang ketiga, himpunan bilangan asli N disebut grupoida terhadap operasi perkalian karena untuk setiap A, B elemen N berlaku A dikali B elemen N. Kemudian operasi penjumlahan pada Z5 adalah operasi biner. Maka Z5 dengan operasi penjumlahan adalah grupoida. Dapat dijelaskan dengan tabel Kelly sebagai berikut. Nah, di dalam tabel Kelly ini, untuk hasil penjumlahan Z5, itu tertutup pada Z5. Jadi berdasarkan tabel Kelly tersebut, jelas bahwa untuk setiap A, B, elemen Z berlaku A ditambah B elemen Z5. Selanjutnya di sini ada teorema apabila grupoida himpunan G dengan operasi bundaran memiliki elemen identitas, maka elemen identitas itu tunggal. Contoh, operasi bintang pada himpunan bilangan asli N yang didefinisikan dengan A bintang B sama dengan A ditambah B dikurang 2 untuk setiap A, B elemen N merupakan grupoida. Akan diselidiki elemen identitas dalam N dengan operasi bintang. Untuk setiap A elemen N terdapat E elemen N, ini maaf ini ada yang salah, elemen N, sedemikian sehingga A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. A bintang E sama dengan A, kemudian ini disubstitusikan, jadi A ditambah E minus 2 sama dengan A. E minus 2 sama dengan 0, dan kita dapat hasilnya E sama dengan 2. Jadi terbukti ada E elemen N yaitu 2. Selanjutnya contoh soal grupoida. Diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner bundaran titik. Periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran titik pada A bundaran titik B sama dengan setengah A ditambah B untuk setiap A, B elemen Z. Jawabannya, berdasarkan definisi pada soal, untuk setiap A, B elemen Z berlaku A bundaran titik B sama dengan setengah A ditambah B elemen Z. Maka operasi biner A bundaran titik B tertutup terhadap himpunan bilangan bulat Z. Jadi, himpunan bilangan bulat Z dengan operasi bundaran titik merupakan suatu grupoida. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rifanda. Selanjutnya ada materi semigroup yang akan dipaparkan oleh Wisnu. Padanya saya persilakan. Oke, makasih Ajeng. Selanjutnya ada materi semigroup. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu dari segi definisi. Definisi dari semigroup itu dikatakan apabila himpunan H terhadap operasi biner bintang
disebut semigroup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Maka dengan kata lain, H ini disebut semigroup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku. Kemudian kita langsung pelajari ke syaratnya. Syaratnya ada dua semigroup itu. Yang pertama, H tertutup pada operasi biner bintang. Untuk setiap H1, H2 itu merupakan elemen himpunan H yang mengakibatkan H1 bintang H2 itu juga merupakan elemen dari himpunan A. Dan syarat yang kedua, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, yang mana hasil operasi bintang H1 dengan H2 jika dioperasikan bintang dengan H3 itu akan menghasilkan H1 dioperasikan bintang dengan hasil operasi bintang H2 dengan H3. Next slide. Nah, selanjutnya kita ke contoh soalnya. Di sini disediakan di mana Z3 itu adalah penjumlahan modulo 3 yang anggotanya terdiri dari 0, 1, dan 2. Dan juga ada operasi bundaran tambah yang didefinisikan sebagai operasi penjumlahan modulo 3. Nah, pertanyaannya, tunjukkan bahwa si Z3 ini terhadap operasi bundaran bintang, maksudnya bundaran tambah ya, merupakan semigroup. Nah, langkah yang pertama itu kita bisa gambar menggunakan tabel Kelly dulu. Kita bisa menuliskan dulu anggota-anggotanya yaitu 0, 1, 2. Kemudian kita jumlahkan 0 dengan 0 menjadi 0, 0 dengan 1 menjadi 1, 0 dengan 2 menjadi 2, 1 dengan 0 menjadi 1, 1 dengan 1 menjadi 2, 1 dengan 2 menjadi 0 karena 0 itu karena 3 dikali 1 ditambah 0. Kemudian 2 dengan 0 menghasilkan 2, 2 dengan 1 menghasilkan 0, dan 2 dengan 2 menghasilkan 1, karena 3 dikali 1 ditambah 1. Nah, berdasarkan tabel Kelly ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa himpunan Z3 yang elemennya terdiri dari 0, 1, 2 ini merupakan operasi biner yang sekaligus tertutup. Kenapa? Karena 0, 1, 2-nya ini merupakan sebuah elemen ataupun sebuah anggota dari si Z3, sehingga mengakibatkan Z kecil elemen dari Z3. Z kecilnya ini maksudnya adalah hasil dari operasi penjumlahan modulo 3 itu sendiri. Nah, tadi kita udah membuktikan kalau si operasi biner ini tertutup, kemudian kita buktikan apakah operasi biner ini memiliki sifat asosiatif. Kita misalkan aja dulu yang 0 itu menjadi A, yang 1 itu menjadi B, dan yang 2 ini menjadi C. Kita buktikan apakah dia memiliki sifat asosiatif. Caranya dengan kita gunakan sifat asosiatif A bundaran tambah B, hasil operasinya itu kita operasikan lagi dengan C, itu akan sama dengan A bundaran tambah, maksudnya A dioperasikan dengan hasil operasi bundaran tambah B dan C. Nah, kita masukkan aja A-nya dengan 0, B-nya dengan 1, C-nya dengan 2. Kemudian 0 bundaran tambah 3, 1 itu kan 1 ya, bisa dilihat di tabel. Dan juga kita operasikan bundaran tambah lagi dengan 2, akan menghasilkan 0. Kemudian yang ruas kanan kita perhatikan, 1 bundaran tambah dari 2 itu kan menghasilkan 0. Maka 0 dioperasikan bundaran tambah 0 itu akan menghasilkan 0 juga. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan yang menghasilkan 0 sama dengan 0, maka terbukti. Jadi, begitupun akan terbukti jika ingin ditukar angka demi angkanya. Maksudnya apa? Maksudnya selama A, B, dan C ini angkanya sama, yaitu 0, 1, 2, kita bisa menggunakan asosiatif lain. Misalkan ini kan A bundaran bintang B bundaran bintang C. Nah, kita bisa buktikan cara lain, misalkan B bundaran bintang A bundaran bintang C, misalkan gitu. Itu sama aja.
Karena di mana-mana penjumlahan itu memiliki sifat asosiatif. Terus kenapa dia memiliki sifat asosiatif? Karena hasilnya ini adalah sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa C3 itu adalah semigroup terhadap operasi bintang. Maksudnya operasi bundaran tambah gitu. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Ajeng. Oke, terima kasih Wisnu. Untuk materi yang terakhir itu ada monoida yang akan dijelaskan oleh Dewi dan saya sendiri. Kepada Dewi saya persilahkan. Baik, terima kasih aja. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai monoida. Definisi monoida sendiri yaitu suatu semigroup G dengan operasi biner bintang yang memiliki elemen identitas, maka G dengan operasi biner bintang disebut monoida. Lalu di sini ada ketentuan atau syarat yang harus terpenuhi agar tersebut dapat dikatakan monoida. Yang pertama itu tertutup. Untuk setiap A, B elemen G, maka A operasi bintang B elemen G pula. Lalu yang kedua, asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G, maka kurung buka A bintang B, kurung tutup bintang C akan sama dengan A bintang kurung buka B bintang C kurung tutup. Lalu yang ketiga, memiliki unsur identitas. Ada E elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G, maka A bintang E akan sama dengan E bintang A akan sama dengan A. Dengan kata lain, unsur satuan atau identitas terhadap operasi penjumlahan adalah 0 dan pada operasi perkalian adalah 1. Baik, langsung ke contohnya. Di sini ada contoh soal. Tunjukkan bahwa himpunan bilangan A dengan anggota min 1,0,1 terhadap operasi perkalian itu merupakan monoida. Untuk pembahasannya di sini ada tabel Kelly dari A himpunan A dengan anggota min 1,0,1. Di sini terlihat bahwa min 1 kali min 1 itu hasilnya 1, lalu 0 dikali min 1, 0, 1 kali min 1, min 1, min 1 kali 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, lalu min 1 kali 1, min 1, 0 kali 1, 0, dan 1 kali 1 itu 1. Nah, berdasarkan tabel Kelly operasi perkalian pada himpunan bilangan A ini merupakan operasi biner. Karena hasil dari operasi perkalian himpunan A ini adalah himpunan A itu sendiri. Maka operasi perkalian pada himpunan A itu bersifat tertutup. Karena bersifat tertutup, maka dapat disebut pula grupoida. Nah, langkah selanjutnya kita selidiki apakah operasi perkalian pada A ini bersifat asosiatif. Kita misalkan A sama dengan 1, lalu B sama dengan 0, C sama dengan 1. Lalu kita substitusikan ke operasi kurung buka A kali B kali C akan sama dengan A dikali kurung buka B kali C kurung tutup. Kita substitusikan yang tadi kita misalkan, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 1. Lalu kita selesaikan ruas kanan dan ruas kiri, terlihat bahwa di sini hasilnya sama-sama 0. Dengan begitu kita dapat simpulkan bahwa operasi perkalian pada himpunan A ini bersifat asosiatif. Nah, karena bersifat asosiatif, maka dapat pula disebut semigroup. Lalu langkah selanjutnya, next slide. Nah, langkah selanjutnya kita selidiki apakah himpunan A ini memuat elemen identitas. Untuk setiap bilangan P yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P kali 1 akan sama dengan 1 kali P sama dengan P. Maka jika P-nya sama dengan 1, min 1 kali 1 itu akan sama dengan 1 kali min 1. Maka akan sama dengan min 1. Lalu jika P-nya sama dengan 0 kali 1 akan sama dengan 1 kali 0, maka sama dengan 0. Dan jika P-nya sama dengan 1, 1 kali 1 itu sama dengan 1 kali 1, maka sama dengan 1. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan A ini memuat elemen identitas.
Setelah kita selidiki apakah tadi bersifat tertutup, lalu asosiatif, lalu memuat elemen identitas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa operasi himpunan bilangan A dengan anggota min 1,0,1 terhadap operasi perkalian itu merupakan monoida. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ajeng. Baik, terima kasih Dewi. Nah, untuk yang terakhir ini ada contoh soal dari monoida. Diberikan bilangan bulat modulo 4 dengan elemen 0, 1, 2, dan 3, dan operasi biner penjumlahan modulo 4 akan berlaku bilangan bulat penjumlahan modulo 4. Nah, biar lebih untuk menyelesaikannya kita menggunakan tabel Cayley. Nah, didapat kita mempunyai untuk elemen bilangan bulat modulo 4 itu ada 0, 1, 2, dan 3, mendatar dan menurun. Untuk yang biru ini, nah untuk mengisi yang putih ini, kita bisa menggunakan misal nih, yang 0, sebentar. Yang 0 ditambah 0, isi untuk kolom 1 baris 1 itu 0. Nah, untuk 0 ditambah 1 itu hasilnya jadi 1, dan 0 ditambah 2 itu 2, 0 ditambah 3 itu 3. Nah, untuk yang baris selanjutnya itu ada 0 ditambah 1 itu 1, dan 1 ditambah 1 itu 2, dan 2 ditambah 1 itu 3. Nah, untuk 3 ditambah 1 itu 4. Karena di sini kita modulo 4, karena 4 itu hasil dari pembagian itu. Maksudnya jadi kayak 3 ditambah 1 kan 4 nih. Ini untuk modulo 4, dan karena kita elemennya 0 sampai 3 aja, jadi hasilnya 4. 4 dibagi 3, sisa 4 dibagi gimana ya? Jadi 3 ditambah 1 itu 4, karena kita modulo 4, jadi 4 dibagi 4 hasilnya 0, karena tidak memiliki sisa. Nah, untuk baris selanjutnya itu ada 0 ditambah 2, itu hasilnya 2. Ada 1 ditambah 2, itu hasilnya 3. Nah, untuk 2 ditambah 2, itu hasilnya 0. Kenapa? Karena untuk 2 ditambah 2 itu hasilnya 4, karena itu kita modulo 4, jadi 4 dibagi modulunya itu 4, hasilnya 1. Karena udah memiliki hasil dan tidak memiliki sisa, kita tulis 0. Nah, untuk 2 ditambah 3 itu 5. Nah, sedangkan di sini kita modulo 4, jadi 5 dibagi 4 itu hasilnya 1, tapi memiliki sisa 1. Jadi kita tulis sisanya aja itu 1. Nah, untuk yang baris terakhir itu ada 3 ditambah 0, hasilnya 3, dan 3 ditambah 1. Seperti tadi saya jelaskan, itu bahwa 3 ditambah 1 itu 4. Kenapa saya tulis 0? Bahwa di sini kita mempunyai modulo 4, jadi 4 dibagi 4 tidak memiliki sisa, kita tulis 0. Nah, untuk yang baris kolom selanjutnya itu ada 3 ditambah 1, 3 ditambah 2 itu hasilnya 5. 5 itu kita bagi dengan modulunya itu bagi 4, memiliki sisa 1, jadi kita tulis 1. Dan untuk yang terakhir itu ada 3 ditambah 3, hasilnya 6. Karena kita modulnya 4, 6 dibagi 4 itu 1, memiliki sisa 2, jadi kita tulis 2. Nah, untuk yang pertama itu, dari tabel di samping merupakan operasi biner. Dilihat dari semua anggota A, B, elemen bilangan bulat modulo 4 sama dengan A plus B, elemen bilangan bulat modulo 4. Nah, misal kita ambil dari elemen-elemen bilangan bulat modulo 4 yang ada di tabel. Kita ambil itu 1 ditambah 2, hasilnya 3. Nah, untuk selanjutnya ada yang kedua itu menyelidiki apakah
bilangan bulat positif modulo 4 bersifat asosiatif dapat dilihat dari untuk setiap A, B, dan C elemen bilangan bulat modulo 4 menghasilkan A plus B plus C sama dengan kayak A plus B plus C. Mungkin untuk yang pertama itu yang di dalam kurungnya itu bagian B dan C. Untuk yang bagian kedua itu ada A plus B. Nah, semisal kita ambil juga untuk A, B, dan C-nya itu dari elemen-elemen yang ada di bilangan bulat modulo 4. Nah, kita ambil A-nya itu 1, B-nya itu 2, dan C-nya itu 3. Kita substitusi langsung untuk A itu 1, ditambah B-nya 2, ditambah C-nya 2. Jadi, untuk ruas kiri dan ruas kanan itu hasilnya sama adalah 6. Nah, untuk jadi terbukti bahwa itu tuh bahwa penjumlahan bilangan bulat modulo 4 itu memiliki sifat asosiatif. Nah, yang terakhir itu ada menyelidiki apakah bilangan bulat positif modulo 4 memiliki elemen identitas dapat dilihat dari semua elemen A, A dan elemen identitas elemen bilangan bulat modulo 4 kita bisa menggunakan pemisalan A ditambah elemen identitas sama dengan A itu sendiri. Jadi elemennya itu sama dengan 0. Nah, kita pemisalan juga untuk A-nya itu kita ambil dari salah satu elemen bilangan bulat modulo 4 itu 2. Nah, jadi 2 ditambah elemen identitas sama dengan 2. Jadi kita menghasilkan bahwa terbukti bahwa elemen untuk penjumlahan bilangan bulat modulo 4 itu adalah 0. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih untuk yang menjelaskan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.